Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Ada sejumlah alasan Muhammad Ramdan mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Salah satunya adalah karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Ia telah mengirimkan surat pengunduran dirinya bertanggal 1 Juli 2023 kemarin. Anak dan istri Ramdan Pomanto yang telah bergabung di Partai Nasdem juga ikut mengundurkan diri. Ia mengungkapkan alasannya mengundurkan diri dari Partai Nasdem, yaitu alasan keluarga dan sikap politik. Pak Camat tadi. Saya mengundurkan diri, tentunya dengan sangat respect. Saya mengundurkan diri bukan bermaksud apa-apa, tapi saya dengan sangat respect tinggi saya terhadap Nasdem karena alasan keluarga dan karena alasan politik. Kenapa alasan keluarga? Pertama, kebetulan Aura itu lagi mau menjelang melahirkan, pasti tidak maksimal. Kenapa saya mundur secara politik? Saya kira tidak usah bisa jelaskan, teman-teman juga perbincangan warung kopi juga sudah tahu. Jadi tulis pikir apa yang kita tahu, ya. Karena saya kira lebih nyaman saya seperti ini, ya. Lebih baik untuk banyak orang. Karena saya ini kan harus baik untuk semua. Nah, sehingga karena filosofi saya baik untuk semua itulah saya menyatakan mundur dengan segala hormat. Kemunduran Bapak dari Nasdem itu karena Nasdem mencalonkan Anies sebagai presiden, Pak, ya? Tidak satu suara, Pak, ya? Ya, saya kira bisa juga alasan itu karena ini kan pilihan pribadi, tapi saya kira bukan satu-satunya alasan itu. Saat ini Ramdan Pomanto dan istri serta anaknya belum menentukan sikap pindah ke partai lain. Meski ia mengaku banyak penawaran dari partai besar lain yang meminta untuk bergabung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Semua yang ternyatakan endemi, bukan lagi pandemi. Penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI langsung memicu polemik. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan data pemilih luar negeri yang ditetapkan hanya sebesar 1.705.574 pemilih. Dia menilai DPT yang ditetapkan KPU Republik Indonesia tersebut berpotensi menghilangkan suara kaum buruh migran. Pasalnya, menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2M, total pekerja migran yang berangkat secara legal dari Indonesia telah mencapai 4,6 juta orang. Tanpa perbaikan DPT, dikhawatirkan terdapat lebih dari 2 juta buruh migran akan kehilangan hak suara. Sementara Komisioner KPU Betty Epsilon mengakui bahwa jumlah DPT luar negeri memang lebih sedikit dari pekerja migran. Pasalnya dibutuhkan dokumen kependudukan lengkap untuk bisa tercatat di DPT. Pemirsa, Pulau Jawa masih menjadi kunci bagi pertarungan partai politik pada pemilu maupun Pilpres 2024 mendatang. Pulau Jawa memiliki lebih dari 115 juta pemilih atau sekitar 56,33% dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan 204,8 juta warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Dari total 204 juta DPT, sekitar 115,3 juta pemilih berdomisili di Pulau Jawa. Jumlah pemilih di Pulau Jawa ini mencapai 56,33% dari total pemilih. Banyaknya pemilih di Pulau Jawa ini membuat Pulau Jawa menjadi kunci bagi kemenangan partai-partai politik. KPU mencatat 3 provinsi dengan pemilih terbesar adalah Jawa Barat dengan 35,7 juta pemilih,
Jawa Timur dengan 31,4 juta pemilih, dan Jawa Tengah dengan 28,2 juta pemilih. Maka partai politik termasuk Gerindra memberikan perhatian tentu terhadap pemenangan di Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat atau keseluruhannya ya Jawa. Jawa menjadi kunci kemenangan Pilpres dan kemenangan partai politik. Bukan berarti kemudian pemilih di luar Jawa itu tidak mendapatkan perhatian. Ini tetap harus menjadi prioritas partai politik, termasuk Gerindra memberikan prioritas juga kepada pemilih-pemilih. PKB semakin percaya diri karena jumlah pemilih di Jawa yang tertinggi saat ini. Pertama, Jatim menjadi kekuatan utama PKB, PKB menjadi urutan pertama, di Jateng bahkan urutan kedua, sehingga dengan kemenangan posisi Jatim, PKB akan menentukan bukan hanya kemenangan bagi pileg pemilu, tetapi juga kemenangan bagi Pilpres. Sementara itu, dari sisi demografi, profil pemilih muda juga mulai mendominasi dengan total 52% pemilih. Pemilih berusia 17-30 tahun mendominasi dengan porsi 31,23% dari total pemilih yang tercatat dalam DPT. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa sebenarnya persebaran pemilih menurut wilayah ataupun provinsi terbesar? Berikut kami hadirkan 5 provinsi dengan jumlah DPT. Pemirsa, kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dibobol maling. Sejumlah fasilitas inventaris kantor senilai lebih dari 7 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini dibobol maling pada Kamis pekan lalu. Aksi pencurian terjadi saat kondisi kantor sepi karena Hari Raya Idul Adha. Aksi pencurian ini baru diketahui saat pengurus kantor kembali seusai libur panjang Hari Raya Idul Adha. Para pengurus kaget melihat pintu kantor dalam kondisi terbuka dan sudah rusak. Menurut Ketua DPD Partai Perindo, sejumlah inventaris milik kantor DPD Partai Perindo berupa speaker aktif, tabung gas LPG dan kursi plastik hilang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 7 juta rupiah. Teman saya, anggota saya sudah melapor ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti tentang kejadian ini. Ya, setelah kita melapor ke pihak yang berwajib, maka tetap juga kita tunggu bagaimana kesimpulan dari yang berwenang. Ini dari Polsek. Dari hasil olah TKP sementara diketahui pelaku masuk dengan cara membobol dan merusak pintu depan kantor. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Sajanang, TV One mengabarkan. RDM. Iya. Megawati Soekarno Putri menyindir kader PDI Perjuangan yang tidak mengikuti perintahnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Megawati Soekarno Putri menyindir kader PDI Perjuangan yang tidak mengikuti perintahnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Kepada siapa sebenarnya sindiran Megawati itu tertuju? Puncak perayaan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta 24 Juni lalu menyisakan sejumlah teka-teki. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyindir kadernya yang tidak menjalankan instruksinya dalam menghadapi Pilpres 2024. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Selain menyindir kadernya yang membangkang, Megawati juga menanyakan nama capres yang akan diusung oleh PDIP. Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya, namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Pertanyaan itu sepertinya ditujukan pada kader PDIP secara umum, khususnya yang hadir di GBK. Namun pakar semiotik ITB, Acep Iwan Saidi, menafsirkan sindiran Megawati itu tertuju pada Jokowi. Acep menilai Megawati sebagai politisi yang sangat pintar dalam berkomunikasi. Pertanyaan Bu Mega itu kan sebetulnya seolah-olah ke publik. Sebetulnya ketika dia mengatakan ke publik, saya juga sedang menunjuk ke belakang. Pak Jokowi ada di belakang beliau, ya. Dan dengan ahem 3 kali itu kan sangat menarik, ya. Dan yang menarik lagi ketika Ibu Mega membalik nama Pak Ganjar, ya. Mesti ingatkan siapa namanya, Pranowo Ganjar. Nah, ini hal yang menurut saya cukup canggih disampaikan oleh Ibu Mega, ya. Karena Pranowo Ganjar itu konstruksi bunyinya akan dekat dengan Prabowo, gitu kan, Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik, seolah-olah menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memang mendua, dan realitas politik kita menunjukkan itu, ya. Rumor politik kita menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang bermain di dua tokoh ini sebagai kendaraannya. Acep juga mencermati ekspresi Joko Widodo saat mendengar sindiran Megawati tersebut. Ia menganalisa senyuman yang dilihatnya sebagai senyuman yang berbeda. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana mimik Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi tersenyum, ya, dan senyum di dalam bahasa tubuh itu tidak selamanya menunjukkan kebahagiaan, kesenangan. Tapi senyum juga bisa menyembunyikan sesuatu, bahkan bisa menyembunyikan kekecewaan, ya. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa senyum Pak Jokowi yang tersampaikan pada saat itu adalah senyum yang menunjukkan bahwa dia merasa
kan? Dia merasa bahwa apa yang disampaikan Ibu Mega itu sebetulnya bukan ke publik pertanyaan itu, tapi ke dia, ke beliau gitu. Maka kemudian beliau tersenyum. Betulkah sindiran Megawati itu ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo? Dalam beberapa bulan terakhir, publik melihat kemesraan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedekatan Presiden dan pembantunya sebenarnya suatu hal yang wajar. Namun di sisi lain, Prabowo adalah bakal calon presiden dari Gerindra. Sedangkan Jokowi adalah petugas partai dari PDIP yang memiliki baca pres sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Intensitas pertemuan Jokowi dengan Prabowo lebih banyak dibandingkan dengan Ganjar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Prabowo mendampingi Jokowi untuk urusan yang tidak berhubungan dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya, sejumlah politisi PDIP menyatakan bahwa tidak ada dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Mereka menyatakan kedekatan Jokowi dengan Prabowo adalah basa-basi semata. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menyatakan bahwa penolakan itu justru bisa dibaca sebaliknya. Tetapi kan komunikasi politik bukan soal pernyataan resmi. Komunikasi politik adalah soal tanda, komunikasi politik adalah soal makna yang mencuat di balik tanda yang berbeda antara pernyataan formal dengan gambaran yang ada di panggung tengah atau panggung belakang. Kemesraan Prabowo dengan Jokowi memang tidak bisa dipisahkan dari irisan tugas mereka di pemerintahan. Namun beberapa kali pertemuan menunjukkan bahwa tidak berkaitan dengan tugas Prabowo. Kedekatan Jokowi dengan Prabowo tidak hanya menjadi pemberitaan media tanah air. Media luar negeri juga memberitakan kecenderungan Jokowi untuk memberikan suara pada lawannya di 2014 dan 2019. Lalu untuk siapa sindiran Megawati di puncak perayaan bulan Bung Karno itu? Proses pemilihan calon kepala desa Genjahan di Blora, Jawa Tengah sempat diwarnai ketegangan antara kedua pendukung. Seorang pemuda diamankan petugas saat proses penyampaian visi misi calon kepala desa Genjahan, Kecamatan Giken, Blora, Jawa Tengah. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya tersebut diamankan karena diduga menjadi provokator keributan kedua pendukung pasangan calon. Untuk mengantisipasi meluasnya keributan, sejumlah petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri menjaga ketat jalannya penyampaian visi misi kedua calon. Pilkades Desa Genjahan sendiri tahun ini diikuti oleh 2 calon. Proses pemilihan akan dilakukan pada 8 Juli esok. Bergotong royong membangun desa dengan menyerap aman, yaitu Desa Genjahan Maju. Oke. Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda mewakili kru yang bertugas. Saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Putri Windasari akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.